Firman Tuhan hari ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Ini firman Tuhan, kejadiannya kurang lebih peristiwa ini terjadi sekitar 900 atau 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Yesus lahir udah 2000 tahunan. Berarti ini peristiwa sudah 3000 tahun yang lalu. Ada satu yang menarik di sini. Yunus itu diperintahkan oleh Tuhan, bagian yang kita baca ini, untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, dia tidak mau untuk memberitakan, untuk diutus ke kota Niniwe ini. Oh, banyak sekali orang beranggapan bahwa Yunus ini adalah nabi yang pembangkang. Atau ada yang mengatakan Yunus adalah seorang yang pengecut, yang takut, dan seterusnya. Tapi kalau kita mempelajari sejarahnya, mungkin pandangan seperti itu akan berubah. Niniwe, kota di mana sih ini? Kalau kita cari-cari peta modern saat ini, Niniwe itu dekat ibu kota provinsi Mosul. Mosul di mana? Nggak tahu ya. Sekitar Irak, ya, daerah Irak.
Irak itu terkenal dengan Babilonia. Ini nantinya akan jadi Babel. Kita tahu nggak Babel itu nantinya? Nantinya itu jadi musuh orang Israel. Kan 200-300 tahun setelah peristiwa ini, orang-orang Niniwe, orang Kasdim atau Babel ini bangkit menjadi kerajaan yang besar. Akhirnya mereka akan mencaplok wilayah tanah perjanjian Kanaan itu. Dan bangsa Israel akan dibuang ke sana, ke Babel. Ini bangsa lain, bukan umat Allah pada zaman itu. Disebutkan Goyim, bangsa-bangsa di luar Israel. Yunus mungkin berpikir, ngapain sih ngurusin bangsa-bangsa lain? Sudah terbukti kalau bangsa-bangsa lain itu nantinya menjadi besar, nantinya mereka akan melawan, akan memerangi umat Tuhan. Kan bukankah lebih baik ini sebelum jadi besar, ya udah ditunggang balikan. Artinya dibinasakan, dibuat seperti Sodom dan Gomora. Kan lebih tenang ya. Kalau musuh yang mau tumbuh itu, yang nantinya akan jadi besar, ya mumpung belum besar ya ditumpas aja. Begitu kan? Ya. Ini juga sama. Dalam orang berbisnis itu ada kompetitor, ada saingan. Bangsa-bangsa di sana juga begitu kan? Ada saingan-saingan. Mereka bermunculan. Jadi siapa yang menjadi kuat, menjadi hebat, menjadi besar, nah itu akan menindas, akan menjajah, mencaplok negara-negara di sekitarnya. Ya. Kompetitor atau saingan kan lebih baik dihilangin aja gitu. Nah, ini kan yang terjadi dalam persaingan bisnis saat ini. Ya. Coba lihat iklan-iklan yang ada di layar televisi kah atau di handphone kita. Banyak sekali produk-produk yang membanggakan gitu ya. Menggambarkan ada produk lain, ini tendang aja gitu. Ini yang bagus ya produk saya. Ya kalau bisa, itu saingan tuh dihilangkan. Baik melalui cara-cara yang baik gitu. Maupun cara-cara yang nggak masuk akal. Ada orang buka warung laris, yang satunya merasa iri. Terus ditanamlah katanya apa itu telur angsa busuk di sana. Dikirimlah macam-macam barang-barang yang klinik supaya itu warung jangan terlihat, jangan laku. Yang laku adalah warung aku sendiri. Ini sebenarnya cikal bakal dari manusia yang pengen menguasai. Pengen merasa dirinya, umatnya yang paling hebat. Kalau ada yang dianggap saingan itu lebih baik dimusnahkan. Yunus ini melihat begitu. Ini Niniwe bangsa asing. Buat apa mereka bertobat? Nanti ya kalau kita baca pasal 4-nya, bukannya gembira itu Yunus. Kalau misinya berhasil, bahwa Niniwe bertobat, tetapi ia menyesali. Bukankah aku sudah tahu Tuhan dari dulu Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Engkau akan menyesal akan
rancangan hukuman yang akan kau lakukan apabila umat itu bertobat. Jadi untuk itulah aku tidak mau pergi ke sana. Itu alasannya. Aku tidak mau pergi ke sana itu karena dia tahu Allah itu yang maha pemurah, pengasih, pengampun. Kalau orang menyesal dosa-dosanya, maka tidak jadi hukumannya. Kalau tidak jadi dihukum, bangsa itu akan besar. Kalau nanti besar, ini yang dikhawatirkan Yunus, nanti akan memerangi umat Tuhan. Dan memang itu terjadi loh. 200-300 tahun sesudah ini. Baik, tadi sepintas kita melihat alasan Yunus kenapa tidak mau untuk menyampaikan pesan Tuhan supaya Niniwe bertobat. Tapi mari kita lihat sekarang Niniwe-nya sesuai dengan tema kita saat ini. Niniwe disebutkan di situ adalah kota yang besar. Ya. Bahasa Ibrani disebutnya kota Hagedola. Besar sekali. Dibutuhkan waktu berapa lama itu untuk mengelilinginya? 3 hari perjalanan. Kalau 3 hari kita terus jalan, baru tuh terkelilingi kota itu. Penduduknya sekitar 120.000. Oh mungkin kalau saat sekarang 120.000 itu hanya sekelurahan atau mungkin se-RW saja. Tapi jangan bandingkan zaman sekarang. 3.000 tahun yang lalu loh. 3.000 tahun yang lalu itu orangnya masih sedikit. Ada kumpulan orang di sebuah wilayah kota Niniwe ini 120.000 itu sudah cukup besar pada zaman itu. Alkitab mengatakan tidak bisa penduduknya itu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Bukan harafiah ini. Tetapi tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Semua-muanya serba boleh. Semua-muanya mereka pokoknya kehidupannya menikmati apapun. Ini disebutkan adalah orang-orang yang sedang dalam kehidupan berdosa. Menikmati dosa itu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ketika Yunus datang, ini buat Yunus ini yang kedua kali. Yunus datang ke kota itu, ini masih setengah hati nih. Mungkin masih ya gua terpaksa aja ke sini karena sudah dicaplok oleh ikan gede gitu ya. Dimuntahin lagi, diapain. Nanti macam-macam peristiwanya. Ya udah dah daripada bikin yang sesuatu yang nantinya rumet. Lebih baik aku datang aja ke sana. Mungkin ya, saya bayangkan suasana hatinya enggak seperti nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain, Yeremia, Yesaya, Yehezkiel misalnya, mereka sangat prihatin terhadap bangsanya itu. Walaupun mereka dimusuhi ya. Nabi Yeremia itu dimasukin ke sumur, dibunuh, mau diusahakan dibunuh, disingkirkan. Buat dia, saya mencintai. Saya akan terus menyuarakan suara Tuhan. Tapi Yunus ini lain suasana hatinya gitu. Kalau bisa sih saya nggak usah ke situ gitu. Dengan suasana mungkin yang masih dongkol, masih jengkel, oke lah, baiklah, aku akan pergi ke Niniwe. Maka khotbahnya pendek sekali ya. Di situ dikatakan apa? Ketika ia sampai di Niniwe itu, lalu Yunus mengatakan berapa kata ini dalam satu kalimat khotbahnya. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Itu tok. Jadi dengan suasana hati yang tidak nyaman, mungkin dengan
Ya, kejengkelan itu dengan sinis. Niniwe, jangan tenang-tenang ya. 40 hari lagi kamu akan dibinasakan. Ditunggang balikan ini bahasa yang sama dengan ketika Sodom dan Gomora ditunggang balikan. Sodom dan Gomora itu tentu jauh lebih tua ya, karena itu pada zaman Abraham. Nah, dari sini kita bisa lihat sebetulnya pesan Nabi itu kalau kita pelajari, kita belajar di kelas kateksasi ini, nabi-nabi itu ada pola tertentu. Kalau Nabi menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan nubuat atau pesan Tuhan, pertama-tama ada peringatan dulu. Jangan kamu melakukan ini dan itu, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Diajak, dipersuasi, baliklah kepada Tuhan. Ini tidak diindahkan, dicuekin, maka yang terjadi adalah kedua. Baru yang kedua itu adalah semacam pernyataan hukuman. Tuhan akan marah loh kalau kamu terus-menerus melakukan ini. Tuhan akan menghukum kamu. Tapi Nabi tidak hanya berhenti di kedua ini, ketiganya ada, yaitu apa? Yaitu janji pemulihan. Ketika kamu bertobat, maka Tuhan akan memulihkan. Ada penghiburan di sana. Nah, yang dilakukan oleh Yunus ini hanya satu aja, hukuman. Tuhan akan menghukum kamu 40 hari lagi. Nah, ibu-ibu, saya mau bertanya nih. Kalau usia kita tinggal 40 hari lagi, kita mau ngapain? Mau belanja, mau shopping, mau pergi ke Hawaii, atau kita mau pergi ke Dubai, pengen tempat ngelihat paling tinggi di dunia, atau mau ke Eropa, cukup 2 minggu, nanti 2 minggu lagi kita bertobat. Kira-kira apa yang kita lakukan? Masing-masing orang tentu punya gambarannya. Tapi kalau pertanyaannya di gereja, orang akan mengatakan, ya saya akan memperbaiki hidup saya dengan baik. Saya akan bertobat, sejatinya bertobat. Ketika orang tahu waktunya sudah hampir tiba, banyak orang akan menyesali. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang yang sudah terkapar, gak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit. Dokter sudah memvonisnya usianya hanya beberapa hari lagi. Dia mengatakan, cobalah kalau saya bisa kembali ketika saya sehat. Saya ingin ini dan itu. Saya akan melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saya akan berusaha menjadi orang baik. Menolong banyak orang. Tapi sekarang tidak ada lagi kesempatan. Saya pernah beberapa kali ke tempatnya dekat Saudara Tulas itu, di Cilacap, di Nusa Kambangan. Beberapa yang saya kunjungi itu adalah orang-orang yang sudah mendekati untuk eksekusi. Jadi ketika diajak ngobrol, sekali bilang, kalau Tuhan memberi kesempatan hidup saya yang kedua, saya akan berbuat lebih baik. Saya tidak ingin hidup saya berakhir di sini, di penjara. Nah, sayangnya waktunya sudah tidak ada lagi. Yang saya bayangkan ini, ketika Yunus menyatakan itu, menyatakan hukuman Tuhan akan terjadi 40 hari lagi, maka
penduduk kota Niniwe ini menangkapnya dengan serius. Ini serius, bukan main-main. Meskipun yang menyampaikannya tadi, Yunus itu mungkin ogah-ogahan. Yang menyampaikannya mungkin dengan cara yang sinis. Tetapi ditanggapi oleh penduduk Niniwe itu dengan serius. Ini jangan main-main. Kita akan binasa nih. Kalau tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak melakukan perubahan yang dahsyat. Akhirnya mereka menanggapi, merespon dengan positif. Bahkan ketika sampai ke telinga raja itu, raja bereaksi dengan positif. Ini menarik, bukan seperti raja-raja Israel. Mereka ketika ditegur oleh Yeremia, diingatkan oleh Yesaya, Hosea dan seterusnya. Bukan mereka mendengarkan, memakainya sebagai kesempatan, ada waktu nih, kesempatan untuk bertobat. Tetapi yang terjadi memusuhi orang yang menyampaikannya. Maka yang terjadi, ya pembuangan itu, hukuman itu terjadi. Mereka dibuang 70 tahun lamanya di Babel itu. Nah ini umat lain, bangsa yang disebut Goyim itu, kafir itu, ternyata merespon dengan positif, dengan segera. Tidak ada waktu untuk bercanda. Tidak ada waktu lagi untuk meneruskan kesenangan-kesenangan kita. Stop sampai di sini. Kita menyesali dan bertobat di hadapan Tuhan. Caranya bertobat luar biasa. Umat Tuhan, umat Allah itu nggak pernah ada bertobat kayak gini tuh nggak ada. Semua diumumkan harus pakai pakaian kabung. Jadi ternaknya juga, selain orangnya diminta untuk berpuasa, seluruh ternak itu juga berpuasa. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Mereka menjerit, mengadu kepada Tuhan. Mereka menyesali itu. Dan ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Disinilah salah satu makna puasa yang harus kita dalami sebetulnya. Puasa dalam konteks, dalam zaman Nabi Yunus di Niniwe ini adalah sebagai cara orang itu menyesali dosa-dosanya. Jadi cara orang kembali kepada Tuhan. Menyesali dosa-dosanya, menanggalkan nafsu duniawinya. Kan kalau puasa itu nggak makan, nggak minum. Mungkin juga nggak hubungan seksual. Menahan diri. Jadi disitulah mereka mencoba menghentikan nafsu duniawinya. Mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, dan ini wujud penyesalan dari hidup mereka. Jadi beda sekali kalau seringkali kita mengartikan, yuk kita doa puasa. Puasanya kita supaya dilihat oleh Tuhan, supaya Tuhan mengabulkan keinginan kita. Kalau untuk Niniwe bukan itu. Memohon belas kasihan Tuhan. Menghentikan segala nafsu duniawi. Mendekatkan diri. Dan Raja Niniwe itu menyatakan bahwa kita harus berhenti melakukan yang jahat. Berbalik kepada Tuhan. Nah disinilah makna bertobat. Bertobat berarti berhenti melakukan segala sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Berhenti melakukan dosa dan kejahatan. Tetapi sekaligus pada saat yang sama dia berbalik melakukan kehendak Tuhan.
Jadi bukan sekedar berhenti, bukan sekedar kapok. Berhenti iya, tapi sekarang saya mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan menarik sekali di sini, bahwa raja itu mengatakan, menghimbau, mudah-mudahan dengan cara begitu Tuhan mengasihani kita. Berarti apa? Ada kemungkinan juga Tuhan tetap menghukum. Tapi ia mengatakan mudah-mudahan Tuhan mengasihani kita dan berbalik, tidak jadi menghukumnya. Kita yang seringkali mengatakan umat Tuhan, itu melakukan ini dan itu, kemudian minta sama Tuhan, upahnya mana Tuhan? Saya udah puasa, saya udah melayani, saya udah melakukan ini dan itu. Nah, ini enggak. Mudah-mudahan Tuhan berkenan. Ini adalah sebuah pernyataan kerendah hatian. Artinya apa? Kalaupun kami dihukum, kalaupun kami dimurkai oleh Tuhan, itu sudah sepantasnya karena kami telah melakukan banyak dosa. Tidak ada menuntut hak karena sudah berpuasa, karena sudah bertobat ini dan itu. Ini yang perlu saya pikir kita acungkan jempol nih. Kalau ada orang yang bertobat, mudah-mudahan Tuhan mengasihani aku. Padahal di sisi lain tidak diminta pun Tuhan sudah mengasihi kita. Tapi mentalitas yang seperti itulah sebetulnya adalah cikal bakal bahwa ini orang betul-betul bertobatnya benar. Bukan pada saat itu saja. Nah, kembali ke tema kita. Kesempatan yang Tuhan berikan. Ini ada tanda kurungnya lagi. Kalau lagi itu lagi. Jadi artinya apa? Tuhan terus-terusan gitu ya. Karena dengan pola pikirnya begitu, ya sudah, saya juga lagi-lagi melakukan dosa. Harus jangan dipahami begitu. Anggaplah kesempatan kita terbatas. Anggaplah sama seperti Niniwe. Kesempatan kita 40 hari lagi. Perbaiki betul-betul. Ini harus serius. Apa yang kita lakukan itu betul-betul mohon belas kasihan Tuhan. Sambil kita menata kembali hidup kita untuk lebih baik. Pertobatan kalau tidak ada sikap yang lebih baik, yang berubah, adalah gombal, ngomong kosong doang. Tuhan ingin melihat bukti dari kita bahwa kita adalah orang yang bertobat. Yang tadinya bawel sekarang mencoba untuk menahan diri, tapi bukan hati yang kesal. Wah, kata pendeta ini saya nggak boleh bawel, ya udah diem aja. Tapi hatinya dongkol luar biasa gitu ya. Ada dendengnya anak gue nih kurang ajar bung. Nggak ngomong, tetapi di hatinya itu belum tembus tobatnya dalam hati kita. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Sudah diberi kesempatan hidup sampai sekarang ini. Yang tadinya mikirnya negatif melulu sama orang. Ini mau makan juga dibatasi. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Padahal anaknya baik. Supaya gula darahnya terjaga. Kolesterolnya jangan naik. Supaya jangan stroke. Tapi ditanggapinya lain. Coba lihat yang positif. Salah satu orang yang bertobat itu pasti akan melihat sisi baik. Dari setiap peristiwa, bahkan yang tidak menyenangkan pun, dia akan melihat sisi baiknya. Kalau dulu mintanya perhatian terus gitu. Maka setelah bertobat, kita memberi perhatian buat yang lain. Sama seperti Tuhan memperhatikan semua orang. Walaupun orang itu adalah orang asing, walaupun orang itu bangsa Niniwe misal. Tuhan sendiri sayang kok. Maka kita harus melihat ke sana.
Kita belajar untuk sabar, belajar untuk menerima, belajar untuk melihat bahwa Tuhan itu baik. Nah, disinilah kita masih diberi kesempatan. Mumpung masih diberi kesempatan, pakailah dengan baik. Jangan kita sia-siakan, sebab kesempatan itu pasti akan berakhir. Ketika kita berakhir, apakah nanti kita akan kembali menghadap Tuhan dengan sukacita atau dengan ketar-ketir? Orang kalau hidupnya sudah bertobat, dia akan menghadap Tuhan dengan senyum, dengan gembira, karena Tuhan akan menyambut kita. Tapi orang yang belum sempat bertobat, dia akan ketar-ketir, tempatku nanti di mana ini? Mau nggak jadi orang yang ketar-ketir? Kalau nggak mau, pakai waktu yang ada, kesempatan yang ada dengan baik. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.